Halo semuanya, kalian sekarang sedang mendengarkan podcast Siri, siaran bareng with Komahi. Yeay. Jadi dari kesempatan kali ini, di season 5 episode 1 kali ini, dari podcast Siri berkesempatan untuk mewawancarai ketua dan wakil ketua Komahi yang baru periode 2024-2025. Mungkin bisa perkenalan diri dulu. Boleh, Fulung. Oke, sebelumnya, halo teman-teman semua, kenalin aku Muhammad Ryan Faik Atala. Teman-teman bisa panggil aku Faik. Aku dari HIIP Angkatan 22 dan di sini selaku ketua Komahi 24 dan 2020. Salam kenal teman-teman semua. Salam kenal Kak Faik. Salam kenal Kak Faik. Oke, perkenalan teman-teman. Aku Faiza Herendisa. Aku dari HI reguler Angkatan 22. Di sini juga sebagai wakil ketua Komahi. Oke, Salam kenal Kak Faiza. Oke, jadi kita barusan udah perkenalan guys. Saya bersama Kak Faik dan Kak Faiza. Jadi mungkin langsung ke pertanyaannya aja nih. Wawancaranya. Jadi yang pertama nih, mungkin sebelum jadi ketua Komahi itu sendiri, pastinya mulai sebagai staf Komahi terlebih dahulu nih. Nah, mungkin kakak-kakak sekalian bisa cerita waktu itu pertama apa pengalaman yang paling berkesan dan apa yang menjadi bisa dipetik pelajaran dari sana sebelum menjadi ketua. Oke, terima kasih ya Bu sebelumnya. Mungkin ini agak throwback ya, Faiza dan Pulung. Dan mungkin nanti pengalaman aku pasti berbeda dengan pengalaman Faiza, mengetahui kalau dia juga eksternal Komahi. Jadi pasti teman-teman akan dapat insight dari Faiza. Jadi mungkin dari aku dulu, jadi tuh dulu aku, jujur teman-teman, aku tuh dari SMA, pokoknya dari SD, dari bocil sampai SMA, itu aku nggak ada pengalaman organisasi. Jadi kayak dulu tuh SMA aku cuma hobi di basket doang. Terus kayak kebetulan ada di first team juga dan segala macam. Terus pas kuliah juga, aku pun kayak kurang ngerasa nih kayak kalau kuliah kok cuman kupu-kupu doang gitu kan. Terus kayak aku memutuskan untuk setidaknya cari kegiatan. Nah terus ketemu nih aku sama Komahi gitu kan. Terus mau tahu mereka juga ada departemen olahraga. Di situ aku yang bener-bener oke di sini aku pengen coba kickstart, setidaknya kayak belajar dulu kayak segi organisasi gimana dan segala macam. Begitu kurang lebih. Terus semenjak di Depor juga aku juga jadi banyak terlibat di kegiatan-kegiatan panitiaan lain, divisi pol juga, dan aku rasa Komahi berkontribusi besar banget untuk bagaimana aku pengen untuk join ini, join itu dan segala macam. Dan itu adds up banget sih untuk pengalaman aku. Itu mungkin dari Faiza gimana nih? Oke, menarik banget nih kalau kata Faik. Tadi Faik udah nyinggung dikit kan tentang aku tuh eksternal Komahi. Nah, benar kata Faik, aku tuh dulu bukan bagian dari pengurus Komahi. Tapi yang bisa aku beritahu untuk teman-teman sekalian, just because hanya karena kalian bukan merupakan anggota pengurus dari Komahi, bukan berarti kalian bukan merupakan bagian dari Komahi ya teman-teman. Kalian tetap adalah bagian dari Komahi karena Komahi mencakup semua teman-teman HI UGM. Nah, dulu tuh pas aku sebagai bukan bagian dari pengurus Komahi, aku bisa bilang ada relasi yang unik antara aku sama Komahi nih, karena kayak di satu sisi aku yakin perkuliahan aku sepertinya tidak akan berjalan semulus itu kalau misalnya tanpa ada peran dan juga bantuan dari Komahi. Tapi juga at the same time aku juga bingung karena aku merasa sepertinya aku kurang banyak kontribusi nih ke Komahi. Sampai pada waktu itu aku pernah kepikiran nih pengen nulis suatu riset atau kayak suatu karya tulis biasa lah ya tentang suatu isu yang aku tertarik, yaitu tentang gender dan juga sekuritisasi. Terus itu aku bingung, aku mau ngasih kemana ini tulisan aku. Aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman aku di situ, Dinda, yaitu wakil ketua MPM, nanti kan bakal ketemu sama Dinda juga. Itu ngasih tau aku bahwa Inka tuh sebenarnya ada proker yang namanya IR Review dan teman-teman bisa kontribusi tulisan teman-teman di situ. Dan di situ adalah salah satu dari banyak momen dimana aku merasa bahwa ternyata Komahi itu benar ada perannya loh dalam kehidupan kuliah aku, dan aku bisa banget untuk berkontribusi ke dalam Komahi. Dan kesini-sini aku malah lebih nyesel sih aku nggak ikut kontribusi ke Komahi lebih banyak lagi, kayak I feel like I'm just missing a lot of things gitu loh dalam Komahi. Jadi tapi bukan berarti itu juga dismissing the fact that teman-teman yang bukan pengurus Komahi juga pasti tetap bisa senang-senang sama Komahi juga. Jadi kalau misalnya ada kesempatan Komahi bikin proker dan sebagainya, teman-teman bisa banget untuk ikut gitu. Wow.
Wow, sepertinya jawaban dari Kak Faik dan Pak ini sangat filosofis sekali ya. Jadi meskipun bukan bagian, meskipun mungkin tidak masuk ke pengurusan Komahi itu sendiri, jika selama menjadi mahasiswa hubungan internasional games mungkin masih jadi keluarga Komahi itu sendiri ya. Oke, bisa next ke pertanyaan berikutnya. Jadi kan ini udah terlihat nih kayak perjuangan kakak sebelum join Komahi itu seperti apa. Nah sekarang nih kita pengen tahu nih apa sih motivasi kakak-kakak ini untuk memajukan diri sebagai calon ketua Komahi. Oke, thank you ya bro. Iya. Mungkin dari Faiza atau dari aku dulu? Dari kamu dulu aja. Oke, jadi kenapa memutuskan untuk maju menjadi ketua Komahi? Mungkin kalau dari aku itu sebenarnya dari awal itu aku emang udah ada rencana pengen maju jadi Divisi Depor kan, ketua divisi Depor yang sekarang tuh Muhammad Rayhan Sulaiman, dan nanti akan ada proker, jadi di stay tune aja teman-teman dari Depor. Tapi kemarin aku tuh pengen kayak udah ada keinginan lah pengen buat apa ya, menjadi ketua divisinya untuk Depor gitu kan. Tapi setelah aku ngelihat kayak aku ikut aku ikut musyawarah dan segala macam, aku ngerasa kayak Komahi ini belum ada spesifik arah gitu loh, mau dibawa kemana. Dan pas itu kebetulan aku reach out Faiza dan kita coba pokoknya map out ini tuh kita of course ada inovasi ya Faiza pas itu. Terus mungkin kita juga harus mengetahui kalau ada kekurangan dan kayak evaluasi mungkin yang bisa diperbaiki untuk Komahi yang kedepannya yang akan diurus gitu kan. Itu mungkin berangkat dari itu sih, dari gimana aku dan Faiza ingin membentuk arah juga, dan setidaknya membuat Komahi ini nggak seperti yang benar-benar formal organization gitu loh sebenarnya gitu. Jadi kayak mau tahu kalau ya definisi yang orang-orang juga menganggap itu adalah sebagai keluarga juga kan. Aku sama Faiza ingin mencoba untuk arah itu sih sebenarnya. Itu gimana kalau dari Faiza? Nah, kalau dari aku sendiri sebenarnya sebagai yang tadi udah aku mention sebelumnya juga, kalau misalnya sebagai orang yang mahasiswa HUGM yang bukan merupakan bagian dari kepengurusan Komahi sendiri, aku gak pernah kepikiran untuk menjadi Komahi 1 atau Komahi 2. Karena initially aku kira ya mana boleh sih orang yang gak ikut Komahi jadi ketua Komahi gitu kan. Terus dengan pikiran yang sama juga pada waktu itu tuh udah mulai pengen nyari-nyari untuk Komahi 1 dan 2 yang baru gitu kan. Itu aku gak tahu kenapa tapi banyak teman-teman aku yang nanya ke aku, lo maju gak jadi Komahi 1? Terus aku kayak, enggak, gue kan bukan Komahi, gue kan bukan pengurus Komahi gitu. Jadi itu kayak beberapa teman-teman aku jawab kayak gitu. Sampai kemudian waktu itu aku lagi jadi LO IREC, teman-teman juga ikut IREC ya. Ikut IREC lagi oprek panitia, jadi jangan lupa untuk ikut juga ya. Jadi waktu itu aku lagi jadi LO IREC, terus itu kayak LO IREC debate, by the way itu banyak banget anak-anak aku di situ. Terus kayak kita kayak ya udah bercanda-bercanda aja kan, ngomong-ngomong. Terus itu juga karena momentumnya juga lagi ngomongin tentang Komahi lagi mencari ketua dan wakil ketua yang baru, pada bercanda tuh kayak KJPR aja Komahi 1, Kak aja Komahi 2 gitu-gitu kan. Terus kayak ya udah aku ketawa-ketawa, terus itu kayak ya udah kan. Nah kemudian sampailah pada waktu itu Kota Kosong menang, dan berarti musyawarah kan, berarti bisa ada calon baru untuk maju. Di situ ada temen aku bilang ke aku, "Fai, lo bener gak mau nyoba dulu maju? Gak apa-apa lo kalau misalnya lo bukan pengurus untuk nyoba dulu maju." Terus di situ mikir-mikir kayak bisa sih. Terus kayak menurut aku kayaknya aku belum bisa untuk melewatkan kesempatan sebesar itu begitu aja gitu. Jadi kayak kenapa nggak coba dulu aja? Jadi beneran sesimpel why not gitu doang. Kayak ya kenapa enggak gitu kan. Jadi aku cari siapa yang sebenarnya bisa nemenin aku nih nanti untuk menjadi Komahi 1 dan aku menjadi Komahi 2 gitu. Jadi kayak aku mikir siapa, terus Faik juga waktu itu jadi anakku di LO IREC. Jadi aku mikir Faik boleh juga nih, jadi kayak yaudah kita lanjut mempersiapkan untuk grand design, musyawarah dan lain sebagainya gitu. Gitu deh. Menarik sekali ya guys, cerita perjuangan mencalonkan ketua dan wakil ketua Komahi. Ada backsound ya guys. Lanjut ya Bu. Iya santai ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, sewaktu jadi calon ketua umum dan wakil ketua Komahi itu bagaimana? Apakah ada sesuatu yang harus dipertimbangkan dan apa saja sih yang harus disiapkan sebelum jadi ketua? Oke.
Aku dulu ya kali ya. Oke, mungkin yang harus dipersiapkan adalah first of all itu adalah sebuah keputusan yang sembari pas aku dan Faiza ngebuat rilisan juga kita tuh sempat kayak ini yakin gak sih kita mau maju dan segala macam kan. Terus mengetahui juga kalau kayak there's a lot of things that yang aku juga masih kurang banyak insights kayak misal dari Euphoria, terus kayak misalnya dari kayak FKPI atau enggak misalnya Komahi secara keseluruhan gitu kan. Mengetahui aku dari divisi report juga kayak tidak memiliki like a lot of stuff dan a lot of insights dari proker-proker itu juga, jadi ya aku harus tahu juga kayak aku harus nyicip, I have to test the waters gitu loh kalau misalnya pengen tahu segala macam itu. Nah terus yaudah deh aku sama Faiza kita coba tanya-tanya dan minta pendapat dari teman-teman kayak juga problemnya A, problemnya B, terus kayak udah aku sama Faiza coba untuk merancang green design kita yang kita kasih solusi, kita kasih inovasi juga yang of course open buat teman-teman HI yang pas di saat itu bermusyawarah juga. Begitu. Pokoknya intinya it's a lot to unpack for ya gitu kan. Terus kayak sampai sekarang pun juga aku dan Faiza mencoba we still have a lot of things to do, jadi kayak belum kelar juga gitu. Jadi ya harus banget ya Faiza gitu. Gimana kalau nambahin sedikit, sebenarnya kalau di wrap up itu kayak basically ya untuk persiapannya ya kondisi mental aja sih teman-teman, karena di situ pertimbangan paling besar di situ aku sangat ragu untuk maju karena aku takut kayak kondisi mental aku akan mengganggu dinamika aku sebagai ketua ataupun wakil ketua Komahi pada waktu itu. Terus juga baik sebagai anak IT juga exchange, jadi itu juga masuk pertimbangan. Terus ya sampai sekarang pun effort kita tuh dinamis, jadi kayak nggak straight line gitu, tapi kayak fluktuatif. Tapi regardless of that, menurut aku Komahi secara keseluruhan tuh bisa membantu satu sama lain sih, jadi saling menguatkan gitu. Gitu sih Bu. Sepertinya penuh persiapan dan kematangan ya sebelum maju. banget. Semoga bisa menjalankan Komahi dengan penuh kelancaran ya sampai akhir. Terima kasih ya Bu ya. Oke, karena kita sudah setengah jalan nih, tanya-tanya dengan Kak Faik dan Kak Faiza, mungkin biar nggak terlalu tegang ini, nggak terlalu grogi gitu ya. Grogi. Ya, kita main game dulu nih. Oke, ada game. Iya. Jadi gamenya tuh namanya This or That. Jadi tujuan game ini tuh adalah untuk ngetes kekompakan Kak Faik dan Kak Faiza. Waduh. Gitu. Wow. Serem banget. Jadi nanti aku bakal nyebutin 2 opsi pilihan. Nah, kita lihat nanti jawabannya Kak Faik Faiza sama atau beda. Oke, baik. Dan aku hitung 1 sampai 3. Baru Kak Faik Faiza jawab gitu. Oke. Coba pulang ya. Oke. Oke. Coba ya, yang pertama ya. Takut. Pilih rapat online atau pilih rapat offline. 1, 2, 3. Rapat offline. Offline ya. Oke. Offline. Oke. Biar lebih efektif ya pulangnya. Iya, oke. Kalau online Setuju. Aku juga iya, betul. setuju dengan rapat offline. Oke, sekarang yang kedua. Makan di Bonbin atau makan di Visi Point? Oke. Berarti langsung Bonbin atau Visi Point ya? Iya. Nggak usah makan ya? Oke. 1, 2, 3. Visi Point. Oke. Ini nggak di script ya? Sebenarnya kebiasaan. Visi Point. Iya. Soalnya deket. Dekat ya. Tuh, Oke. walaupun nggak ada sinyal ya, tapi nasi makanannya banyak. Dan nggak panas juga. Betul. Oke, terus nih ada nongkrong di San Siro atau di Taman Pintar? Oke. Apa dong? Iya. Ya, Oke, 1, 2, 3. San Siro. Oke, udah pasti ya. Kalau Taman Pintar buat ospek aja PPSMB. Oke. Udah kayak di Taman Pintar. Sebenarnya nggak ada aturan ya, boleh kok. Bener ya? Iya. Tuh, San Siro ya. Iya. Itu. Oke, terus Breward atau Dijilid? Waduh. Oke. Ya. Oke. 1, 2, 3. Dijilid. Kenapa, Pak? Soalnya ada bean bag-nya, tapi benar. itu tuh kayak susah banget dapetin bean bag-nya, soalnya suka udah ada orang duluan. Tapi kayak pas awal-awal masuk tuh dulu sering aku di situ karena kan adem, terus nggak bayar, terus itu ada bean bag-nya, jadi kayak
Iya. ciamik banget. Aku coba kali Tapi ya. di Gilip juga bagus kok, cuman bayar aja gitu. Jadi kan sometimes I don't have money guys, jadi kayak go to reward. Oke. Kalau Oke. di Jilip apa ya? Biar dekat aja sih kalau aku dari kelas, misalnya habis kelas dari lantai 2 langsung kan di deket-deket Jilip. ya. Tuh. Oke. Gitu. Masuk. Oke. Lanjut ya. Tahu gitu. Ayam geprek atau mie ayam? Kayak Pak itu tahu nih aku jawab apa, tapi jujur. Udah. Tahu? 1, 2, 3. Mie ayam. Gila gitu. Kamu pakai Aku nggak suka makan pedas soalnya. Oh. Gak bisa makan Tahu ya? pedas. Oh, iya. Lu baru tahu. Ya, Molino ya, terima kasih karena podcast ini boleh ya. Oke, las ya. Oke, Mas. Las. IREC atau YSF? Oke. Oke. Udah? Boleh. Ya. 1, 2, 3. Yes, Elf. Ya. Ya, kenapa tuh beda tuh? Iya, biar adil aja sih sebenarnya. Oh. Tapi kayak kalau aku sendiri, sebenarnya aku udah pernah jadi bagian dari Iya, keduanya, iya. IREC sama YSF. Cuman kayak kalau aku sendiri, aku ngerasa lebih akrab sama anak-anak aku di IREC. Oh, Jadi paham, makanya aku paham, milih paham. IREC. Kamu kenapa milih YSF? Oh ya, saya karena mau offline aja sih, itu kayak exciting banget. Boleh. Kalau kamu apa ke Bulog? Aku IREC karena aku BOD. Oke. Baik. Kirain kamu bakal milih direction. Iya loh, direction loh. Iya. Jangan Tapi lupa nggak juga apa-apa. direction. Iya, ada direction juga teman-teman. Direction tuh- Jangan lupa dengan direction ya guys. Betul, jangan lupa direction ya. Soalnya tanpa direction kalian gak ospek jurusan. Betul. Nanti seru banget kok osjurnya. Nanti Oh, bakal iya. banyak program-program yang seru dari direction. Jadi Itu stay aja. tune aja. Oke. Gitu. Mungkin udah agak ini ya. Sudah, Cair ya, lanjut ke lanjut ya. lanjut. Iya, oke. Baik. Lucu nih, Bul. Iya. Nggak mau lanjut aja, Bul. Santai Lanjut aja aja ya. ya, santai aja. Santai. Santai aja. Betul. Oke, kemudian lanjut pertanyaan berikutnya. Nah ini nih, setelah terpilih di musyawarah itu gimana nih first reaction atau perasaannya kakak-kakak sekalian ini? Wah. Udah lama aja. Lebih ke kaget dan tidak percaya aja sih. Sebenarnya di situ ada di live reportnya Incom teman-teman waktu itu dari reactionnya aku itu beneran kaget banget gitu karena nggak nyangka aja kalau misalnya bisa menang beneran. Dan sebenarnya sih menang kalah tuh nggak ada di pikiran kita sih waktu itu. Kayak ya udah nggak apa-apa kalau misalnya memang tidak terpilih, ya at least we've tried gitu kan. Dan kami yakin untuk siapapun nanti jadi ketuanya pada saat itu ya, itu akan menjalankan amanah dengan baik dan benar gitu. Dan kalau misalnya kita menang pun ya sudah oke gitu, kayak ya udah. Jadi kayak lebih ke kaget dan juga perlu banyak penyesuaian sih, apalagi Betul banget, karena awalnya aku gak punya banyak background banget tentang apa itu Komahi dan juga dinamikanya gimana. Jadi agaknya kaget dan repot sih. Dari Faik sendiri gimana itu? Tuh, mungkin berangkat dari apa yang Faizal sampaikan terkait penyesuaian. Itu pas setelah aku diterima, ini apa ya? Aku ngerasa kayak kalau misalnya kita di kelas jam 7, terus aku baru bangun jam 6.45. Jadi kayak aku tuh bangun langsung bener-bener langsung siap-siap dan segala macam gitu lah ya. Itu pokoknya. Jadi setelah terpilih dan menang juga, aku ngerasa kayak oke, ini apa ya? Aku harus banyak prep dan banyak mempersiapkan atau enggak kayak hal-hal kayak semisal dari PIH lah dan segala macam, terus bukti bidding segala macam. Dan kalau misalnya kita ngelihat works behind the scenes-nya juga itu bener-bener kita besoknya udah mulai engage juga di kayak di Komahi, kayak misalnya nanti penentuan PIH siapa dan segala macam. Itu sih, jadi kayak bener-bener pas awal tuh there's a lot to adjust gitu kan, mau dari schedule, mau itu dari ya kesehatan mental, dan kita harus benar-benar kayak siap menghadapi walaupun kurang tidur, walaupun kurang semangat, tapi ya ini komitmen juga kan. Itu sih, dan aku sama Faiz sekarang juga masih menyesuaikan juga, dan berkat teman-teman dari PIH itu sangat membantu banget dan staff juga. Tuh. Turut senang dan turut berbahagia ya Banget. atas terpilihnya kakak Makasih, ini. Bulu. Iya. Ya, pulang ya. Oke. Mungkin selanjutnya kita kan lebih fokus ke broker dan agenda yang mungkin akan dijalankan kakak sekalian ya. Kira-kira program-program kerja nanti akan difokuskan lebih kemana dan apa sih tujuan di balik program kerja itu Oke. untuk online? Oke, mungkin aku dulu ya, Faiz. Oke, mungkin untuk rancangan program kerja yang ingin dijalankan itu
kita mengikuti yang tahun lalu juga aja kan ya, tapi mungkin dengan beberapa perubahan juga dan dengan evaluasi yang kita dapat dari teman-teman HI dan Komahi juga gitu kan. Jadi kayak I think kalau misalnya kita pengen put a finger on it, mungkin bisa dimulai dari Hyforia dulu kan. Nanti untuk tahun ini semoga aja untuk IREC dan YSF itu akan diselenggarakan secara offline, dan semangat juga untuk ketua dan ketua pelaksana IREC dan YSF semoga lancar. Dan tidak hanya itu juga ya, kita ada masuk direction di Hyforia, jadi supaya lebih terstruktur juga. Mungkin dengan keberhasilan 3 Hyforia yang baru itu diharapkan ya at least Hyforia udah ada fondasinya seperti itu. Nah terus mungkin untuk proker-proker di Komahi sendiri itu kita mostly ngelihat dari tahun lalu itu jalannya bagaimana. Terus kayak terdapat beberapa evaluasi, yaitu kayak prokernya banyak yang nabrak, terus prokernya lumayan sering juga, dan kayak itu malah takutnya overwhelming dan jadi banyak yang kurang terjalani kan dan kurang efektif. Mungkin our focus itu adalah untuk either nge-merge proker, misalnya ada 2 proker kita merge, atau enggak kita emang ngangkat proker dan kita coba revise ke proker yang baru. Dan of course dengan fondasi yang proker yang dilaksanakan tahun lalu juga gitu. Mungkin dari Faiza gimana? Kalau menurut aku sih kita fokusinnya lebih ke masalah value atau prinsipnya sih ya teman-teman. Jadi apapun proker yang akan dihasilkan oleh Komahi ataupun Hyforia, mungkin eventnya juga itu berlandaskan kepada inklusivitas yang kami terapkan sebagai nilai utama untuk Komahi. Jadi apapun proker, apapun event, apapun acaranya yang dilaksanakan, jangan lupa bahwa kita harus inklusif untuk semua teman-teman yang ada, bahwa apapun itu jika ada teman-teman kita yang teropresi atau terhalang sesuatu kendala sosial, ya kita harus mendengarkan dan juga berusaha untuk mengatasinya. Betul. Setuju banget sama ini. Stay tune guys, ada banyak event yang akan datang dari Komahi sendiri guys. Oke. Yeay, terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Faiza. Oke guys, jadi podcast seri di Komahi sampai sini dulu. Kami sangat berterima kasih kepada Kak Faiza dan Kak Faik sudah bersedia untuk diwawancarai. So, see you in the next episode guys. Bye bye. Dadah.